Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Udah dilihatin. Masih ngobrolin soal komik. Iya. Ini hanya salah satu karya ya. Iya. Dan ini bisa disebut emang kumpulan sih. Iya kan emang ini best of the best short Ya, story collection. betul sekali. Junji Aku nggak terlalu ini series nggak terlalu tahu Junji itu, tapi memang nggak terlalu mengorek lebih dalam sih gitu. Kayaknya kamu juga nggak beli banyak karyanya ya. Karena memang yang terbit baru ini. Oke. Dulu ada Uzumaki tapi itu bajakan. Oh, Uzumaki itu oh iya nih dia ya. 1 sampai 3. betul. Nah, rencananya Uzumaki itu mau diterbitin sama MNC. Uzumaki itu satu kesatuan utuh. Utuh 3 komik. Aku dulu banyak mual sih. Jadi emang Iya kalau sih. ya ini orang yang suka horror creepy. Aku kan suka horor teman-teman. Aku suka horor banget. Tapi Junji itu ini kan benar karya lama ya. Maksudnya ya memang udah bertahun-tahun yang lalu lah gitu. Jadi di sini kan ada beberapa cerita yang memang aku tuh nggak suka. Saduran. Bukan gini Riz, aku tuh nggak suka baca atau nonton atau menikmati atau ngikutin cerita baik itu komik, novel ataupun film yang kayak ini ada kejadian, udah. Iya. Jadi ini tuh kan nggak ada resolusinya, nggak ada konklusinya, nggak ada. Naturnya emang gitu. Dia. Naturnya Junji itu gitu. Nah makanya itu aku kurang begitu cocok dengan Narasinya ya. Betul ini oke lah, anggaplah ini kejadiannya tiba-tiba aja. Misalnya kita salah satu yang tentang lubang di gunung. Lubang di gunung itu kan tiba-tiba tokoh utamanya mendaki gunung, terus di dekatnya dia ada cewek, kamu terus ternyata tujuannya sama untuk ngelihat bahwa kemunculan di gunung ini ada lubang-lubang berbentuk tubuh manusia, dan itu ternyata manusia-manusia yang datang ke gunung itu merasa punya keterkaitan kan dengan lubang itu, terus merasa ini lubangku tuh kan sama persis sama tubuhku. Akhirnya mereka masuk si tokoh utama mencoba untuk menghalangi si gadis, berhasil satu malam. Tapi di malam itu juga pas mereka habis tidur bangunnya ceweknya udah hilang, ternyata pakaiannya ditemukan di dekat lubang itu, berarti masuk juga. Jadi ini lubangnya benar-benar, buat yang belum baca ya, lubangnya benar-benar persis ukurannya sama tubuh orang, tubuh kita, tubuh masing-masing orang gitu. Akhirnya si tokoh utama juga masuk ke situ. Meskipun sebelum masuk dia mimpi di masa lalu, dia ngelihat suatu kejadian hukuman di zaman purba dulu, zaman lama gitu. Itu kayak gitu, sehingga orang itu dimasukkan ke lubang yang semakin lama semakin menyempit, terus wujud fisiknya tuh jadi menyerupai lubang itu, kayak kepalanya memanjang, tangannya juga segala macam. Nah, akhirnya polisi pas pakai senter nerangin lubang itu tuh ngelihat ada makhluk wujudnya juga kayak nggak jelas gitu, mendekat. Udah selesai sampai di situ aja. Dan ini hampir semuanya kayak gitu. Karena memang pertama itu naturnya Junji itu kayak gitu, kedua juga karena one shot. Iya sih. Jadi emang gimana ya? Emang horor itu kan ada berbagai jenis ya. Betul. Ada yang horor jump scare, ada yang horor dia menitik beratkan ke story. Ya, ada yang thrilling juga. Ada thrilling. Ada yang hantu, ada yang bukan hantu. Nah, kalau ini horor creepy. Ya, betul sih, betul. Makhluknya creepy. Jadi emang ini untuk penggemar horor. Kalau kamu memang suka horor, let's go for it ya. Suasananya horor banget. Kalau suasananya sih ya. Aku sendiri kan sebenarnya kurang suka sama horor creepy. Nah, alasanku beli ini adalah karena ya pertama Junji itu it's a big name ya. Kedua, presentasi bukunya bagus banget. Iya sih, iya. Ini udah aku sampul ya. Iya. Jadi ini ada jaketnya. Ini jaket. Oh iya, ini jaket tuh sebenarnya. Ini ada jaket, terus buka aja ya. Dibuka aja dulu. Biar nanti aku sampul lagi nggak apa-apa. Nah, ini untungnya nggak wordy ya, Riz ya. Karena memang ya maksudnya kalau horor masa wordy gitu dah. Karena dia horror creepy, Mas. Ya. Jadi horror creepy itu emang nggak boleh wordy. Jadi dia mainnya di nakutin orang di visual. Ya. Jadi ini tapi emang menakutkan sih, kejadian-kejadian itu menakutkan sekali. Iya, aku bacanya pun agak karena bukan takut, tapi jijik. Nah, yang suka kayak gitu cocok banget. Ini beneran presentasinya covernya bagus banget. Covernya bagus banget. Terus ini ya collectible lah ya. Collectible banget. Ya. Nah, ini juga ini kan bagus banget ya. Iya. Tapi saya sampul. Kenapa saya sampul? Karena ini jaket gitu. Kalau nggak disampul
kemana-mana dan sobek. Dan dia punya beberapa halaman yang berwarna. Kan cukup. Intinya ini presentasinya bagus banget, terjemahannya oke. Jadi kalau saya jujur beli karena presentasinya doang sih. Bukan berarti saya nggak suka Jinji itu ya. Tapi memang tipe horornya itu bukan tipe horor yang bikin kamu engaging, tipe horornya yang bikin kamu Tapi aku penasaran sih kalau memang kayak Uzumaki nanti gitu, artinya memang panjang gitu loh. Pengen baca sih Junji itu. Kalau ini kan nanti aku pasti beli juga. Ya karena ini kan memang sedikit-sedikit gitu, kayak bener-bener nggak jelas lah bersetubuh dengan mayat istrinya, terus kemudian 10 bulan kemudian di makam istrinya bayinya lahir gitu-gitu kan. Sebenarnya bukan nggak jelas sih Mas. Emang kan one shot itu kan horror one shot karena dia dengan keterbatasan durasi. Kayak film pendek. Ya, tend to be surreal. Jadi betul. Memang ekspektasi kita ketika baca short story memang juga harus dijaga. Iya, mungkin karena aku nggak terbiasa baca kayak gini. Karena aku juga bukan penggemar short film yang emang kayak gini gitu. Short film itu kan tidak mengharuskan non konklusi dan non resolusi ya. Ada yang ada. Banyak kan open aja. Ya banyak yang open, nah itu aku nggak terlalu seneng sih yang kayak gitu memang. Tapi gambarnya bagus, by the way, gambarnya bagus. Panelnya kecil-kecil. Wordingnya enggak. Wordingnya. Nah, yang menarik dari Junji itu kan emang bagaimana dia bisa dengan medium yang terbatas short collection, tapi masih bisa dapat vibe horornya tuh dapat. Vibe horornya dapat dan intinya tuh dapat. Gitu. Cuman ya itu aku selalu ngulang sih, udah berapa kali ngulang. Horornya tuh horor creepy. Bukan, jadi kalau kamu nyari horornya itu horor yang semacam Ghost Hunt atau horor zombie gitu, kayak I'm Hero, horor psikologi itu. Kamu nggak dapet. Dia horornya creepy banget. Bagi yang nggak tahan ya janganlah. Bagi yang nggak tahan juga. Apalagi yang paling creepy kan yang malu perempuan lidahnya. Ini beneran gitu. Disturbing ya? Disturbing. Ya, nyampe ke sana sih. Aku baca itu cukup terganggu ya. Ya. Makanya sebenarnya aku cukup reluctan koleksi ini. Cuman karena aku tuh kolektor ya. Kolektor komik. Jadi apalagi kalau fisiknya bagus. Nah. Betul. Junji itu yang menarik, ini agak lompat, agak jauh ya. Nanti dia juga Alex Media ini terbitin komik tentang kucing. Tapi tidak creepy, emang kucing aja. Wow, oke. Dan sampean kalau ngerti Junji itu orangnya itu lucu Mas. Enggak ada aura-aura penulis horornya. Oke. Lucu orangnya itu, jadi enggak mukanya sama bentuk karyanya sama orangnya itu jauh gitu. Makanya bagus lah Junji itu, dan ini laku banget ngomong-ngomong laku banget, ini udah cetak ulang juga. Karena yang bahas Junji itu di maksudnya di internet, di YouTube segala macam juga banyak yang bahas. Emang nggak banyak terdengar di mainstream ya. Makanya kita coba angkat ini. Ya, kita coba angkat ini karena udah punya bukunya juga, dan ini salah satu presentasi terbaik MNC. Salah satu presentasi terbaik MNC Junji itu ini. Nah, semoga nanti komik-komik selanjutnya kayak gitu. Yang Uzumaki itu kan katanya tuh 3 volume mau dibudal jadi 1. Waduh. Aku pribadi nggak cocok kayak gitu. Karena itu nanti jadi tebel banget, Mas. Betul. Tebel banget. Pertama bacanya ribet. Agak susah bacanya kalau. Dan aku itu kan tipe orang yang baca komik di mana-mana. Itu kalau dibawa ke kamar mandi nggak bisa tuh. Iya, betul. Oke, kayaknya bahasanya itu. Nah, ini di mana Riz bisa mendapatkan komik kalau ini? saya belinya itu di Jambusari Komik. Jambusari Komik. Nah, nanti kalian bisa beli di Tokopedia atau Shopee-nya, nanti kita ada di deskripsi ya teman-teman, untuk sosmed dan marketplace-nya. Kalian bisa Jambusari beli di sana. Gitu. Ini emang bestseller banget kok. Ini worth untuk dibeli kalau kalian nggak suka horror, just because presentasinya bagus. Ya, betul. Oke. Kalau suka horor, monggo. Silakan gitu. Makasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Thank you.